Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras bagian yang ketiga, tepatnya mengenai kebalikan teorema Pythagoras. Ini merupakan materi kelas 8. Kita langsung saja lanjut. Kebalikan teorema Pythagoras. Sebelumnya, kita mengingat kembali teorema Pythagoras. Isi dari teorema Pythagoras itu pada segitiga ABC yang siku-siku di C. Jadi segitiga ABC siku-siku di C. Kita perhatikan di sini kalau dengan gambar siku-sikunya di C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kecil itu menyatakan panjang sisi AB yang ada di depan sudut C besar. Sedangkan A, ya, di depan sudut A, kalau sudut dinyatakan dengan huruf besar, kalau sisi dinyatakan dengan huruf kecil. Sedangkan sudut B-nya, maka di depannya ada sisi B kecil. Oke, sekali lagi. Pada segitiga ABC yang siku-siku di C, maka berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana dengan kebalikan teorema Pythagoras? Kebalikan teorema Pythagoras itu justru dikatakan bahwa jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga ABC dengan C-nya sisi terpanjang, dengan C merupakan sisi terpanjang, dan berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Ya. Jadi dibalik kalau tadi diketahui segitiga ABC yang siku-siku di C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kebalikannya berarti segitiga ABC dengan sisi terpanjangnya C dan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC-nya adalah segitiga siku-siku. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, jadi kita generalisasi saja, untuk setiap segitiga ABC berlaku bahwa jika sudut C-nya siku-siku, jika sudut C-nya siku-siku, maka berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini tandanya sama dengan. Nah, jika tidak siku-siku, maka ada dua kemungkinan. Artinya tidak siku-siku berarti tidak sama. Nah, tidak sama itu berarti bisa kurang, bisa lebih. Ya, jadi kalau ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ada tanda sama dengan di sini. Nah, kalau yang ini dan ini tandanya tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tidak sama dengannya ini bisa kurang, bisa lebih. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang kedua, kita perhatikan sudut C-nya, sudut C-nya itu di depannya ada sisi C ya. Kita perhatikan sudutnya sudut lancip. Nah, kalau sudutnya sudut lancip, maka jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari. Ya, jadi C kuadratnya sama dengan kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau tumpul, kalau segitiganya segitiga tumpul, maka C kuadratnya lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Jadi kuncinya ada dua. Sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau sama dengan berarti
siku-siku. Kalau tidak sama dengan berarti bisa lancip bisa tumpul. Kalau lancip berarti C kuadratnya atau sisi terpanjangnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan jika segitiganya tumpul, maka C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita langsung lihat ke contoh saja. Contoh 1. Termasuk jenis segitiga lancip, siku-siku atau tumpul. Segitiga dengan panjang sisi 6, 8, dan 10. Kita lihat. Pertama yang harus kita perhatikan adalah sisi terpanjangnya dulu, taruh di depan. Supaya apa? Supaya nanti tidak bingung. Kalau sisi terpanjangnya kurang dari berarti lancip, kalau lebih dari berarti tumpul. Sedangkan kalau sama dengan jelas itu siku-siku. Kita perhatikan sisi terpanjangnya. Apakah 10 kuadrat? Oke, langsung kita jawab ya. Apakah 10 kuadrat itu sama dengan atau kurang dari atau lebih dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat? Jadi 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Nah, kalau kita perhatikan 36 ditambah 64 ternyata 100. Berarti 100 sama dengan 100. Artinya apa? Berarti segitiganya segitiga siku-siku. Karena apa? Karena ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan. Jadi segitiganya siku-siku. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang kedua, ada 3 soal di sini. Termasuk jenis segitiga apakah dari segitiga dengan sisi sebagai berikut? Apakah lancip, siku-siku, atau tumpul? Kita kerjakan yang pertama. Oke, yang pertama kita coba jawab di sini. 3, 4, 6 berarti sisi terpanjangnya adalah 6. Maka 6 kuadrat. Bagaimana hasilnya? Kalau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Maka 9 ditambah 16 sama dengan 25, di sini 36. Berarti tandanya lebih dari. Nah, tadi dikatakan kalau lebih dari berarti segitiganya segitiga tumpul. Lihat ya, ini lebih dari tandanya. Maka 3, 4, 6 merupakan segitiga tumpul. Oke, yang kedua atau yang B. Oke, yang B kita kerjakan di sini. Yang B 5, 12, dan 13. Sisi terpanjangnya adalah 13. Kita tulis 13 kuadrat. Apakah sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25 ditambah 144. Jadi sama dengan 169. Ternyata sama. Ya, ternyata sama. Berarti yang B merupakan segitiga siku-siku. Ya, jadi 5, 12, dan 13 juga sering kita sebut dengan triple Pitagoras. Jadi kalau kalian sudah hafal bahwa itu triple Pitagoras, langsung bisa dikatakan siku-siku gitu ya. Oke, yang ketiga atau yang C, kita coba di sini. 11, 13, dan 15. Kita taruh 15-nya di paling depan. Titik 3, 15 kuadrat ya. 11 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 15 kuadrat 225. 11 kuadrat 121. 13 kuadrat 169. Maka kalau kita hitung di sini 1 tambah 9 0. Simpan 1, 2 tambah 6 8 tambah 1 9. 1 tambah 1 2. 225.
dan 290, berarti tandanya kurang dari. Nah, karena tandanya kurang dari berarti segitiganya segitiga lancip. Oke, jadi seperti itu contohnya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini, silahkan tuliskan di kolom komen. Jadi cukup singkat pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Semoga apa yang sudah Bu Lucy jelaskan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat.